Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Sore hari ini kita kembali duduk bersama kembali dalam pengajian rutin mingguan yang mana kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kitab Al-Manhajus Sawi Syarah Usul Tariqah As-Sadah Al-Ba'alawi. Kemarin di Madinah, seminggu lalu saya ketemu sama pengarangnya, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Waktu itu ada tamu, beberapa tamu. Saya sama Habib Ridho Al-Idrus dan Habib Haikal Al-Idrus, bertiga. Habib Zain memberikan satu ijazah dimulai dengan kisah. Suatu hari Siti Fatimah tangannya udah lemes dari banyaknya kerja. Bajunya itu sering udah lusuh karena sering dekat api waktu masak tuh. Sampai akhirnya Sayyidina Ali bilang, coba deh datang ke Rasulullah. Mungkin ada pembantu yang bisa membantu pekerjaanmu sehari-hari. Masuk rumahnya Rasulullah dan seperti biasa, kata Habib Zain, katanya dari ketukannya aja Rasulullah udah tahu. Siti Fatimah ngetok tuh. Kata Habib Zain bilang, Nabi waktu dengar ketukan, innaha ladaqqat Fatimah. Ini ketukan pintunya Fatimah. Ayo buka, ngomong sama salah satu istrinya. Dibuka. Seperti biasa katanya, Rasulullah selalu berdiri dari tempat duduknya dan waqabbala baina ainaih, mencium antara kedua matanya Siti Fatimah. Di jidatnya sini dicium dan kemudian dipersilahkan duduk di tempatnya Rasulullah. Katanya begitu, saking spesialnya ini Siti Fatimah, dipersilahkan duduk di tempatnya Rasulullah. Begitu juga kalau Rasulullah datang, disambut luar biasa di rumahnya Siti Fatimah. Yaqum, ada dalam qasidah tuh, ya Rabbi salli ala al-mukhtar hu wal batul. Ada yaqum min ajliha tarhib indal wusul. Dia pasti di Rasulullah pasti berdiri min ajliha, min ajl Fatimah, tarhib indal wusul, sebagai bentuk sambutan ketika putrinya ini datang. Jadi Sayyidah Fatimah anak, dan juga Nabi katakan ini anak sekaligus ibu. Ini anak tapi saya kasih julukan Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Ini saya bapaknya dia nih. Nah, dia nih anak saya sekaligus ibu saya. Karena segitunya Rasulullah waktu dapat timpukan apa semua yang bersihin adalah Sayyidah Fatimah. Kebetulan saking banyaknya kerjaan dan banyaknya orang datang minta bantuan, jadi udah capek fisiknya sekaligus habis hartanya karena orang datang minta bantuan. Setiap orang punya perlu, langsung yang diingat pertama rumah anaknya Rasulullah. Harapannya pasti dapat makanan di situ. Siti Fatimah nanya dulu, ya Rasulullah, apa makanannya malaikat? Makanannya malaikat itu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu makanannya malaikat. Terus apa makanan manusia? Makanan manusia ya nasi, roti, lauk pauk. Wallahi 3 hari di rumah kita nggak ada makanan sama sekali ya Rasulullah. Ada nggak makanan yang bisa engkau berikan kepada saya, suami saya dan anak-anak saya? Baik, kata Rasulullah, baru tadi ada 4 kambing datang ke saya. Ada orang ngasih 4 kambing nih, ada sama saya. Sekarang saya mau berikan kepadamu, tapi saya mau berikan pilihan. Kamu mau 4 kambing itu atau mau kalimat yang akan saya ajarkan, kata-kata. Nggak taunya Siti Fatimah bilang, saya mau kalimat aja tuh, kata-kata yang mau kamu ajarkan. Nah, baik. Sebutlah olehmu wahai Fatimah, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin thumma du'u bima syi'ta. Sebutlah 5 ini lalu berdoalah semaumu maka akan diijabah. Ibarat kata itu, kata Habib Zain, itu kuncinya doa. Pintu itu akan terbuka
kalau diawali doa dengan 5 nama Allah ini. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Lalu berdoalah semaumu, akan diijabah oleh Allah. Terus Habib Zain kasih kita ijazah untuk membacanya. Dari situ kemudian dari kemarin-kemarin tuh setiap kita doa awalnya itu terus tuh. Karena dapat ijazah dan itu musalsal. Jadi 5 nama Allah bi'adad ahlil kisah, kata Habib Zain. Sejumlah ahlul kisah. Itu Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. 5 nama Allah ini jumlahnya sejumlah ahlul kisah. Masya Allah. Itu satu faedah yang bisa Al-Fagir bagikan kepada antum sepulangnya dari kota suci Madinah Al-Munawwarah. Di antaranya dapat oleh-oleh ijazah dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dan juga jika memang dianggap layak untuk memberikan ijazah, saya juga ijazahkan kepada antum semuanya. Kita lanjut baca apa yang dituliskan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di antaranya sekarang adalah, kan kita bahas kemarin adab al-muta'allim fi talabil ilm. Adab-adabnya orang yang mau belajar, adab-adabnya santri ketika dia sedang belajar. Yang kemarin kita baca sudah taharatul qalb wa takhalli 'anil mukhalafat. Sekarang masuk kepada al-ikhlasu lillah fi ta'allumil ilm. Ikhlas karena Allah. Wah, ini satu sifat yang enak disebut, kayaknya gampang begitu, padahal susahnya luar biasa. Al-ikhlas lillah, semata-mata karena Allah. Ikhlas lillah ini satu sifat yang begitu tinggi derajatnya. Bisa dibayangkan Allah gimana melihat seorang hamba lagi mengerjakan satu kebaikan, dia lagi nggak ngarep orang lain muji dia, enggak. Allah lagi perhatiin tuh. Dia lagi nggak ngarep orang lain tahu bahwa dia berbuat kebaikan. Dia cuma ngarep Allah yang tahu. Makanya waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan hinaan, cacian, makian, beliau tetap aja jalan terus. Karena beliau sedang menjalankan ini semata-mata karena Allah, ingin mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga nyambung nih tadi karena kisah ijazah Habib Zain, jadi saya teringat satu ayat tuh, surat Al-Insan. Itu diceritakan dalam surat ini, suatu hari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sakit. Ini juga pelajaran buat kita, kalau ada keluarga kita sakit, nazar. Jadi Sayyidina Ali nazar, ana nazar kalau ini anak 2 sembuh, ana mau puasa 3 hari. Sayyidah Fatimah juga ikutan nazar. Berapa hari sembuh. Nazar puasa 3 hari. Akhirnya ini di bab ini Ustaz Fikri. Apa? Halaman 212 kalau sama. Tentang al-faslu tsani adabul muta'allim fi talabil ilm. Kita lanjutin. Sembuh nih, puasa dong. Namanya nazar, puasa. Puasa hari pertama. Udah di meja makan mau buka, ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Wahai keluarga Rasulullah, saya orang miskin, kagak makan, udah lapar banget ini. Tolong kasih saya makan. Ya akhir, itu hidangan semua yang ada di meja, semua dikasih. Ya semua isinya apa aja sih, cuma roti sama korma doang. Masing-masing punya porsinya berapa buah korma dan roti kering. Dikasih semuanya nih, silahkan makan. Hari kedua puasa lagi, udah sahur sih ada. Cuman pas buka itu akhirnya mereka cuma buka pakai air putih aja. Sahur ada lagi. Mau buka puasa, ada yang ngetok lagi, subhanallah jamnya sama. Anak yatim. Dikasih lagi tuh makanan. Hari ketiga puasa, mau buka, ada yang ngetok lagi, jamnya sama. Asir. Ayatnya itu disebutkan surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. 3 hari mau buka puasa, 3 hari 3 harinya saban mau buka ada yang ngetok. Miskinan wa yatiman wa asira. Lah terus kaitannya dengan ayat dengan pembahasan kita, ayat setelahnya
innama nut'imukum liwajhillah. Semata-mata saya kasih makan kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaan. Enggak ngarep balasan, enggak. Ada orang kalau ngasih kebaikan mungkin masih ngarep. Kali besok dia datang kemari kali ngasih apa gitu. Ya kan gitu. Nah, gue udah baik sama dia, masa dia nggak tahu diri banget sih. Ya kali besok datang dah dia ngasih sesuatu. Bahkan wala syukurah. Ucapan syukur terima kasih aja saya ini nggak ngarep, kata keluarga Nabi. Jadi saya ngasih makan nih, antum jalan nggak pakai ngomong terima kasih, saya nggak apa-apa. Emang saya nggak ngarep. Saya pengennya yang bilang terima kasih itu Allah. Saya pengen yang balas kebaikan ini Allah. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kita nih kenapa begini bikin ngasih makan orang, bantuin orang, kenapa? Karena inna nakhafu min rabbina, sebab kita takut yauman abusan qamtarira. Karena kami sangat takut dengan hari yang begitu menyeramkan, digambarkan oleh Nabi Muhammad bahwa hari itu bahkan yauma yaludzu bi Ibrahim wa Musa. Biar kata Nabi Ibrahim yang disebut Khalilullah, Musa yang dibilang kalimullah, untuk hari nyari-nyari saya, kata Nabi Muhammad. Sebab mereka ketakutan dengan amarah Allah. Hari itu Allah marah dengan amarah yang belum pernah ada sebelumnya. Hari itu Allah murka dengan murka yang belum pernah kejadian sebelumnya. Ketakutan semuanya. Makanya Nabi bilangin dari dulu tuh, Adam wa mandunahu, Adam dan semua anak turunannya tahta liwa'i yaumal qiyamah. Semuanya di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi wala fakhr. Saya ngomong gini kata Nabi bukan buat bangga-banggaan, gagah-gagahan. No, lo lihat. Biar kata Adam semua di bawah. Bukan keren-kerenan, enggak. Nabi cuma mau kasih tahu, gambarin, ntar di akhirat begitu tuh. Ya, makanya ente pada rajin-rajin sholawat, biar dekat sama saya nanti, biar dekat. Biar layak dapat pertolongan saya. Karena saya yang diizinin sama Allah untuk apa? Untuk memberikan syafaat. Jadi segitunya ngasih sesuatu, enggak minta, enggak ngarep apa-apa. Bahkan ada kejadian dulu, satu orang sukses, duitnya banyak. Duitnya banyak, dia suruh satu ajudan, nih duit, bawa ke kampung sono, bangun masjid buat orang kampung ibadah. Ya khair. Jalan nih, si siapa? Anak buahnya. Jalan ke kampung nanya, bagaimana saya mau bangun masjid nih? Oh ada tanah di sini segala macam, udah siapin semuanya. Dibangun masjid. Setelah sekian lama proses, jadilah itu masjid. Warga nanya sama si ajudannya, ini yang bangun masjid siapa sih? Rupanya dia mungkin pengen dihormatin, dia bilang ya alhamdulillah lah, saya alhamdulillah ini. Dia ngaku-ngaku bahwa dia yang bangun nih. Dia yang bangun, dikasih namanya pakai nama dia tuh masjid. Masjid pakai nama dia nih, si ajudan. Padahal bukan duit dia. Berjalan waktu, sholat di situ, terdengar kabar bahwa dia cuman ajudan doang, yang bangun bosnya. Berangkat penduduk kampung menuju si rumahnya si bos tadi. Waalaikumsalam. Masya Allah, dari mana? Dari kampung sebelah. Oh iya sehat, apa kabar? Baik. Ini kita kemarin terima kasih banyak nih antum datang bangunin masjid. Cuman ada salah paham. Salah pahamnya apa? Kita kira yang bangun ajudan antum. Akhirnya kita kasih nama pakai nama ajudan antum. Dia biasa aja si bos, biasa aja. Oh masya Allah. Terus apa? Ada yang mau disampaikan maksudnya apa nih? Enggak, kita mau rubah ini nih namanya biar sesuai dengan yang antum mau. Sebab kan antum yang bangun. Kita sebab salah paham selama ini. Oh kalau cuma begitu mah nggak usah direpotin. Ente pada salah paham. Iya kita salah paham. Kira-kira Allah salah paham nggak? Allah tahu nggak itu yang bangun saya? Tetap saya dapat pahalanya apa enggak? Ya tetap. Ya, saya nggak usah khawatir. Mau semua orang kagak ada yang tahu lagi itu bangunan dari saya, buat saya nggak apa-apa. Sebab saya cuma ngarep Allah tahu, itu doang. Oh, kan keren banget bisa begitu ya.
Ya. Kalau kita kan nyumbang kagak disebut, waduh. Lagi disebut nama tuh, terima kasih kepada bapak ini, wah dia nggak disebut. Dehem dia ngeceng. Weh. Kenapa batuk? Weh batuk. Namanya gue belum disebut. Wah. Aneh kemarin diundang ceramah di salah satu tempat. Satu orang di sebelah kita. Wah, masya Allah. Ya orang ini juga, maksudnya orang. Dia tiap ada yang sambutan namanya nggak disebut. Marah-marah. Pulang. Wallah. Beneran. Pulang sebelahan, persis sebelahan. Dipanggil, dipanggil tuh panitia. Kenapa? Dia tadi yang disebut ini. Kok Anda nggak disebut? Oh enggak, yang disebut yang penceramah aja gini. Kata dia, oh gue pulang sekarang. Pulang. Belum kelar, baru kelar maulid, baru sambutan-sambutan, belum ada ceramah, dia pulang. Harusnya nggak penting. Yang penting dia hadir untuk Rasulullah, dia pengen dengerin sholawatan, dia pengen dengerin lantunan ayat suci Al-Quran. Cukup, mau ngapain? Jadi ikhlas lillahi ta'ala itu nggak gampang, tapi enaknya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Ente misalnya bantu orang. Coba dah nanti habis dari sini pulang. Ya, kadang-kadang kita kan suka cerita sama teman. Nih gue nih, ya bukan mau pamer sih, cuman tadi alhamdulillah ada gini. Nah, coba deh ntar kapan-kapan itu bantuin orang, diem aja, diem. Habis ngasih bantuin nolong orang, diem aja. Aduh rasanya nikmat luar biasa. Dan pada akhirnya orang lain banyak yang tahu. Pada akhirnya, jadi dia tawadhu, rafa'ahullah. Man tawadhu'a, rafa'ahullah. Sebab dia tawadhu, diangkat sama Allah. Sebab dia tawadhu, akhirnya dia diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian banyak justru orang yang tahu kebaikannya, tanpa perlu dia memberikan pengumuman sama siapa-siapa. Allah yang nyebarin sendiri kebaikan orang tersebut. Kan enak begitu. Jadi kita masuk ya pembahasan al-ikhlas lillah fi ta'allumil ilm. Dan ketahuilah bahwasanya wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk punya niat yang baik. Karena niat itu adalah dasar dari segala sesuatu. Bagaimana hadis Nabi, sungguhnya amal itu tergantung niat. Amal itu tergantung niat. Kita melakukan ini untuk niatnya apa? Dapat itu. Ente ngelakuin ini buat apa? Tadi misal contoh, buat orang-orang ngangkat-ngangkat dia, ya udah, nanti bakal dapat nanti, bakal diangkat-angkat. Tapi jangan ngarep pahala ya, jangan. Sebab ente nggak minta itu Allah. Kalau ente mintanya pahala dikasih. Nah, sebab ente mintanya diangkat sama orang, Allah kasih deh. Ya udah nih, tuh orang-orang angkat dia, angkat, puji-puji dah, ya. Dapat kan udah, kamu mau, ya selesai. Pahalanya mana? Nggak ada. Lo ente nggak mau. Kalau ente mau dapat. Idzin niyatu hiyal asal. Karena niat itu adalah dasar dari segala perbuatan kita. Banyak orang berperilaku perbuatan baik tapi niatnya tidak baik. Hari ini tadi ada satu orang. Makanya kita ini sebenarnya kalau sesama manusia harus berhusnudzon. Kita lihat secara zahir. Ada satu orang cerita di YouTube tadi. Orang ini Salafi, Wahabi. Wah, kalau sering dari dulu kuliah bareng sama anak S2 di UIN. Tiap kuliah ngedebat mulu. Ini nggak boleh nih, walaupun manggilnya masih bib tapi kita diantem habis-habisan. Maulid lah, segala macam dibilang rame-ramean nggak jelas. Aduh, pokoknya tadi hari ini dia kirim apa hal? Dia kirim ada satu orang ceramah bicara kurang baik tentang Habib Umar bin Hud. Habib Umar bin Hud, mana Habib Umar itu Habib Umar. Jadi dia pernah cerita nih orang ini kan, ya saya juga ketemu sama Habib Umar. Mungkin orang ini juga ketemu sama Habib Umar. Katanya dia pernah ke rumah Habib Umar. Di kamarnya Habib Umar itu banyak duit.
banyak duit. Terus di situ dia bilang, apa-apaan nih? Duit, apa orang datang ngasih duit. Akhirnya saya bilang di situ, emang mata ini kalau sudah penuh dengan kebencian, ngelihat yang baik sebaik apa pasti jelek. Ente tahu nggak itu duit banyak orang nitipin ke Habib Umar untuk Habib Umar berikan bantuan kepada kaum fakir miskin. Banyak sekali orang fakir miskin yang dibantu oleh Habib Umar bin Hud. Tapi sebab dia udah ngelihatnya udah jelek aja, akhirnya apa? Setiap ngelihat apapun pasti jelek, pasti jelek, pasti jelek. Sebab hatinya udah suudzon. Coba dia husnudzon, oh masya Allah ya Habib Umar, duit pasti buat bantu orang nih, kan enak begitu. Ini enggak, dia selalu suudzon. Habib Umar terkenal kalau maulid itu coba. Semua orang, ada kemarin berapa kali acara tuh orang-orang dulu, banyak orang Betawi kenal Habib Umar bin Hud. Tuh kalau hadir maulid di Cipayung kan kalau hadir banyak banget yang hadir kan. Berapa puluh ribu manusia itu, mungkin ratusan ribu. Semuanya makan, semua makan. Dulu Habib Ami Fauzi ya kalau nyumbang 100 kambing, ya kan? Karena memang buat diberikan makan kepada orang lain gitu, bukan buat beliau pribadi, enggak. Bukan buat Habib Umar pribadi, enggak, semua buat umat. Bantu orang, banyak orang datang Habib Umar, saya perlu ini, oh ya khair marhaba. Jadi udah suudzon aja bawaannya. Sedangkan Habib Umarnya di mana, dianya di mana. Habib Umarnya sekarang lihat orang sebut-sebut nama beliau, orang ziarahin, nyari keberkahan. Waduh kalau Habib Umar, wah hebatnya Habib Umar ini, biasanya Habib atau siapa itu Ustadz terkenal itu gara-gara ceramahnya. Wah ini Masya Allah ceramahnya bagus nih. Ya sekarang sebagian habaib yang muda-muda itu pada dikenal. Kenapa? Ceramahnya enak. Ya orang bisa dikenal gara-gara apa? Ceramah. Wal Habib Umar ini kayaknya nggak pernah ceramah. Ya, nggak pernah ceramah. Paling tutup doa, paling harapan aja, bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kita jadi orang yang senantiasa mendapat ridha Allah, doa deh habis itu, udah gitu-gitu aja, bukan yang ceramah kesono kemari enggak. Nah, tapi itulah kalau orang sudah tadi tawadhu'a rafa'ahu Allah, diangkat sama Allah. Nggak boleh kita bersuudzon. Jadi niat yang pertama. Wa ihya' syariat, niatnya ingin menghidupkan syariat. Wal ghurub min Allah wa talab ridhah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya Allah tabarak wa taala. Wa izalatal jahl, niatnya adalah menghilangkan kebodohan baik yang ada dalam dirinya dan juga orang lain. Ihya' ad-din wa ibqa' al-islam, menghidupkan agama dan juga menjaga nilai-nilai Islam dengan amar ma'ruf dan nahi munkar sesuai dengan kemampuan dia. Selanjutnya, bab selanjutnya adalah at-tawadhu' wa khidmatul ulama. Harus tawadhu' dan punya semangat untuk khidmat. Kemarin ada yang meninggal tuh ya Ustaz Jamaluddin tuh. Ustaz Jamaluddin, mungkin dulu orang kagak ada yang tahu. Tapi dia khidmat betul. Ya, akhirnya orang kenal. Yang doain berapa ribu orang kemarin. Masya Allah. Berapa ribu orang doain. Orang pada bersaksi baik tentangnya. Karena apa? Karena khidmat kepada ulama. Begitu dulu para sahabat berlomba-lomba khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngorbanin semuanya yang dia mau, yang dia punya demi Nabi. Semua dikorbankan untuk Nabi. Segala-galanya, bahkan nyawa sekalipun dia siap berkhidmat untuk Nabi, untuk Islam, untuk Allah. Dia siap korbankan nyawa sekalipun. Setiap orang yang belajar itu jangan sampai sombong, jangan sampai tamak. Imam Syafi'i berkata, tidaklah seseorang mencoba untuk menuntut ilmu tapi dia punya rasa sombong di hatinya, terus dia bakal beruntung, nggak bakal bisa tuh. Jadi kalau mau menuntut ilmu nggak boleh sombong. Siapa yang menuntut ilmu dengan rendah hati gitu ya, dan juga kehidupan yang sederhana. Tadi malam saya lagi makan di sini tadi malam sama Ali anak saya sama istri.
makan ayam, ada paha, ada dada, ada ginian nih apa namanya nih? Sayap. Kalau dulu kita di Syria nyebutnya sepet. Sepet bahasa apa tuh ya? Pokoknya orang bilangnya sepet aja. Bahasa apa tuh? Ada? Nggak ada? Wallah, baru tuh kata-kata. Nah saya bilang tuh, lagi makan tuh, dulu anak kagak pernah makan ayam kecuali sayap. Di Syria tuh kita beli sayap, nggak mampu beli paha, nggak mampu beli dada, beli sayap, besok digoreng, makan bareng-bareng, selalu begitu. Patungan gitu. Jadi dhiqil aish, hidup secukupnya, nggak bermewah-mewahan. Tidur di tempat yang sangat sederhana, kita bertahun-tahun begitu. Tapi kita menikmati itu. Ada juga khidmatul ulama, khidmah kepada ulama. Ilmu kan bilang sama kita, a'tini kullak, berikan kepadaku semua yang kamu punya. Waktumu, tenagamu, hartamu, pikiranmu, berikan untuk saya, kata ilmu. Udah? Kalau udah, u'tika ba'di, saya bakal bagi kamu sebagian kecil aja dari saya. Kalau kita yang telah memberikan semuanya untuk ilmu baru dapat sebagian kecil, gimana kalau yang setengah-setengah doang di jalan ilmu? Susah. Harus fokus, totalitas, dan nggak boleh setengah-setengah. Kata Ibn Abbas, sepupunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya ayah Abdullah. Abdullah ini punya saudara, ada Abbas, ada Abu Talib, ada Hamzah. Abbas punya anak nih, namanya Abdullah juga. Habrul ummah, tintanya umat, sebab ilmunya luar biasa. Sejarahnya di Taif itu, sampai sekarang orang datang ke Taif, ada Masjid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bilang, "Dhalaltu taliban." Waktu saya jadi santri, saya terus merendahkan, menghinakan diri saya. Fa'azaztu matluban. Sampai di masa tua saya kemudian saya menjadi mulia dan banyak orang yang datang mencari saya. Abdullah bin Abbas tuh kenapa sampai begitu? Nih dia kasih tahu betapa dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, maksudnya merendahkan diri di depan sang guru. Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat juga, dan beliau orang yang alim. Abdullah bin Abbas sering ke rumahnya Ubay bin Ka'ab. Ketika pintunya kebuka, Abdullah bin Abbas langsung, "Assalamualaikum." Masuk, wahai ya bena amir Rasul, wahai sepupunya Nabi, masuk, kata Ubay. Oh iya, masuk, belajar deh. Ntar Ubay ngajarin. Abdullah bin Abbas catat. Nah. Tapi seringkali juga nyampe di rumahnya Ubay bin Ka'ab, pintu ketutup. Abdullah bin Abbas nggak berani ngetok. Ntar lagi istirahat, lagi tadlu, ntar juga kebuka pintunya. Tungguin aja. Disebutkan berapa kali itu sampai sepanjang siang hari, ya, sepanjang siang hari dia berdiri di situ. Sampai tasifu alaihi al-rih. Apa namanya? Angin tuh kenceng. Pasir. Jadi sampai la yu'raf, sampai enggak dikenalin lagi karena bajunya udah coklat semua. Ya, mukanya penuh dengan debu, paling dibersih-bersihin dikit, tapi tuh debu banyak banget. Tuh angin kenceng banget gitu. Sampai pas keluar, loh, ya benar amir Rasulillah, wahai sepupu Nabi, kenapa enggak ketok pintu, kenapa enggak minta izin masuk? Dia bilang, faya'tadhiru lahu bil haya. Enggak, saya malu. Saya mau, keren banget. Kalau sekarang murid masuk, mana sih ini orang? Wah, kemana sih ini orang? Ya, Masya Allah. Tapi dalam beberapa kesempatan kita juga lihat banyak orang yang begitu nungguin tidur. Izin ya. Izin dulu sering nih ketemu gurunya di Tegal. Kalau udah ketemu gurunya udah, wah, duduk tahiyat aja udah. Orang Betawi bisa juga ternyata orang Betawi gitu ya. Kalau ngomong nggih, wah, keren. Jarang orang Betawi begitu. Jarang orang Betawi bisa nge jarang tuh. Anak ke pondok pesantren Al-Hamid sini nih, Cilangkap, kan banyak no muridnya. Anak ke situ. Lagi lewat ketemu sama siapa namanya sekarang anaknya itu?
Kiai Lukman. Ketemu sama Kiai Lukman. Ketemu sama Kiai Lukman, murid-murid pada begitu aja kan. Anak tanya, lu dari mana? Roblong. Bisa lu begitu-begitu? Anak tanya, bisa begitu-begitu. Tangan begini gitu. Wah, bisa juga orang Betawi. Orang Roblong. Biasanya kan sengak-sengak ya. Ini bisa begitu duduk gini. Berasa di Jawa nih kalau begini katanya. Berasa di Jawa benar. Subhanallah. Kejadian suatu hari lagi di rumah belajar sama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab keluar mau jalan. Abdullah bin Abbas tadangin gitu, bantu naikin Ubay ke merkub tunggangannya apa itu di sini nggak disebutin. Apa itu kuda, apa itu onta, apa itu himar. Pokoknya dibantulah. Habis itu Ibnu Abbas megang talinya gitu, pegangin. Ayo, jangan begini, wahai Ibnu Abbas, jangan. Kamu ini sepupunya Nabi. Enggak apa-apa. Sebab kita diajarin sama Nabi untuk berlaku seperti ini kepada para ulama. Oh ya, akhirnya Ubay karena dipaksa sama Ibnu Abbas jalan. Begitu turun, dicium tangan muridnya nih Ibnu Abbas. Dicium. Jangan guru, jangan begitu. Jangan begitu. Katanya, "Mahadza?" Faqala, kata Ubay gurunya bilang, "Hakadza umirna bi ta'zimi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam." Begini saya disuruh sama Nabi untuk menghormati keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan enak saling menghormati. Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa saya umur 4 tahun udah mulai baca Al-Qur'an. Umur 4 tahun baca terus Al-Qur'an. Saya umur 7 tahun udah nulisin hadis Nabi. Sampai saya umur 15 tahun kata bapak saya udah maksudnya sekarang kamu nih udah udah balik begitu ya. Kebiasaan-kebiasaan masa kecilmu tinggalkan. Maksudnya main gitu, tinggal. Padahal dari umur 4 udah begitu. Mainnya sedikit aja tapi kata bapaknya udah sekarang kamu harus ikhtalit bil khair. Kumpul sama yang baik-baik. Kalau ketemu ulama hormatin, nanti kamu akan bahagia. Layani mereka, nanti kamu dapat ilmunya. Begitu terus. Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq, jangan bosan-bosan lakukan ini. Apa itu? Qiyamuhu min majlisi li abih. Kalau bapaknya datang, bangun, sambut. Bapaknya datang, bangun, sambut. Mau pulang, ini kalau udah beda rumah nih ceritanya nih. Mau pulang, anterin sampai depan, cium tangannya begitu. Jangan biasa-biasa aja kalau bapaknya datang duduk gitu. Yang main handphone tetap main handphone. Jangan. Itu kebiasaan buruk tuh. Wa khidmatuhu li dhaifihi, melayani tamu. Melayani tamu ini satu hal yang berat gitu ya. Kalau tamu setengah jam, 1 jam masih enteng. Kalau tamu sering datang, wah susah tuh. Susah. Itu datang lagi baru kemarin. Datang lagi. Nggak mau ke yang lain dulu apa? Masya Allah. Makanya berjamu tamu susah. Menuntut ilmu nggak boleh malu-malu dan nggak boleh sombong. Jadi malu-malu nggak boleh, tetap tanya. Tapi sombong gitu juga nggak boleh. Ini penyakitnya sebagian santri itu begitu. Ntar dia udah gede, makin dikenal, makin ini ketemu gurunya berkurang rasa hormatnya, berkurang. Di sini ada nih, di sini ada. Maksudnya ketemu di Jakarta nih murid, kebetulan gurunya biasa aja gitu. Maksudnya ya guru tapi ya biasa. Oh dia belajar ke luar negeri nih si murid. Wah, masya Allah, memang pinter, memang hebat. Ketemu gurunya nyebut namanya, pas pulang. Anggap katakan namanya Amir gitu. Ketemu nih sama gurunya, ahlan Amir, bekhair, sehat. Ini si guru, ini kebetulan masih saya kenal gitu, cerita. Tadi ketemu si ini, itu dulu anak alhamdulillah ngajarin dia di sekolahan sini di daerah Tanah Abang. Tadi ketemu, wah dia anak kaget tuh, dia manggil anak biasanya Ustadz. Terus sekarang, ahlan Amir, bekhair, sehat. Masya Allah, baik, Masya Allah, ya jalan.
musibah. Ana diundang di majelisnya Habib Haikal di Kampung Makassar. Tahun lalu, ana bareng sama Habib Haikal, ana setirin mobil. Terus panitianya di sono, muridnya Habib Haikal telepon. Bib, udah di mana nih? Kita mau jemput. Oh, ini di sini nih. Gimana Bib? Bib, suara ente nggak kedengeran. Manggil ente. Antum, jangan manggil ente mana? Nggak boleh, ente nggak sopan manggil ente aja. Antum, ente. Udah nggak usah jemput. Jaga akhlak. Ada malu, ada imtithalul amr. Nah ini juga jangan sampai salah nih. Saya kalau di rumah Habib Abu Bakar, guru saya tuh, kalau disuruh, saya langsung jalanin. Sekalipun kayak sering beliau begini. Mungkin hal pernah ngeliat juga. Ahmad, maju jadi imam. Tuh sering tuh. Saya nggak pakai, jangan Bib ini. Sebab itu perintah. Kita nggak boleh nolak gitu. Itu perintah. Nah, saya anggap itu perintah dan harus saya taatin. Nah, itu harus ditaatin. Jadi ada namanya mura'atul adab, ada imtithalul amr. Yang mana yang didahulukan? Imtithalul amr. Menjalankan perintah lebih diutamakan. Hanya nggak pakai diperintah, main maju-maju aja. Nah, ini galil adab namanya nih. Kurang ajar. Ini enggak, kita harus nunggu perintah. Kalau nggak diperintah jaga akhlak di depan. Qultu li annal mustahi yamna'ul haya an at-tafaqquh fid din, karena jadi belajar nggak boleh malu dan nggak boleh sombong. Sebab kalau malu itu malunya akan membuat dia akhirnya tidak bisa luas dalam memperdalam ilmu dan nggak berani bertanya. Wal mutakabbir yamna'uhu kibruhu 'anil istifadah wa ta'allum mimman huwa dunahu fir rutbah. Kalau malu itu akan membuat dia jadi nggak bertanya, jadi tidak bisa memperdalam ilmunya. Kalau sombong justru dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu karena selalu merasa dia lebih baik dari orang lain. Tidak bisa seorang menjadi orang yang alim sebelum dia itu mengambil ilmu dari orang yang di atasnya atau orang yang setara dengannya atau bahkan orang yang di bawah dia. Jadi ilmu itu dari siapa aja kita terima. Bukan hanya dari yang di atas kita misalnya gitu. Oh ini guru saya nih, oh ini orang besar. Hanya kepada mereka aja. Kepada yang di bawah kita nggak mau. Nah, nggak bisa. Kasih kesempatan. Kalau ada orang bicara kebetulan dari segi umur di bawah kita, ngajinya juga baru, tapi kalau dia bicara kita dengarkan. Ada hal-hal baru, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, dan begitulah dahulu kita diajarkan oleh bahkan para sahabat seringkali seperti itu. Sahabat-sahabat besar mendengarkan kepada yang di bawah mereka, bahkan para tabi'in, itu sebagai bentuk ta'adduban lil ilm. Wallahu a'lam bis shawab.